Yang pertama, pengertian sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Sudut juga bisa diartikan daerah yang dibentuk dari dua garis lurus yang bertemu di satu titik. Jadi, sejauh maksud dan tujuannya sama, maka definisi dari sudut bisa dibenarkan. Kemudian, besar sudut itu dinyatakan dalam satuan derajat. Tetapi, satuan derajat ini bukan satu-satunya satuan untuk sudut. Masih ada satuan yang lainnya. Untuk dasar, kita hanya akan membahas satuan derajat. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu bagian-bagian sudut. Terlebih dahulu kita gambarkan sudutnya. Kita beri variabel A, B, C. Bagian sudut yang pertama yaitu kaki sudut. Apa itu kaki sudut? Kaki sudut adalah dua garis yang membentuk sudut. Perhatikan gambar sudut ini. Dua garis yang dimaksud yaitu garis AB atau BA dan garis BC atau CB. Oke. Nah, dua garis inilah yang dimaksud dengan kaki sudut. Oke, kita tuliskan garisnya di sini, yaitu garis AB dan garis CB. Lanjut bagian sudut yang kedua. Bagian sudut yang kedua yaitu titik sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan dua garis yang membentuk sudut. Nah, tadi kita sudah tahu dua garis yang membentuk sudut adalah kaki sudut. Oke, jadi dua garis yang dimaksud ini adalah kaki sudut. Nah, perhatikan. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Katanya titik sudut itu pertemuan dua garis. Tempat pertemuannya di sini. Oke, kita kasih tanda. Nah, inilah pertemuan dua garis yang membentuk sudut. Atau pertemuan dua kaki sudut. Maka titik inilah yang dimaksud dengan titik sudut. Titik ini adalah titik B. Oke, kita lanjutkan bagian sudut yang ketiga, yaitu daerah sudut. Apa itu daerah sudut? Daerah sudut adalah daerah yang terletak antara dua kaki sudut. Oke, perhatikan. Kaki sudut yang pertama tadi yaitu garis AB. Kemudian kaki sudut yang kedua yaitu garis CB. Yang dimaksud daerah sudut adalah daerah yang terletak antara dua kaki sudut. Berarti yang terletak antara dua kaki sudut, daerahnya yaitu yang ini. Oke, kita kasih tandanya. Nah, inilah daerah sudut, yaitu daerah yang berada di antara dua kaki sudut. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sudut yang ini bisa dikasih nama sudut ABC. Oke ya, sesuai dengan variabelnya. Ini variabel A, B, C. Jadi ini disebut dengan sudut ABC. Kemudian, sudut ABC disimbolkan dengan ini. Ini adalah lambang sudut. Maka sudut ABC bisa dituliskan seperti ini. Oke. Kemudian, nama sudut bisa juga diambil dari nama titik sudutnya. Di sini titik sudutnya adalah titik B, maka bisa juga disebut dengan sudut B. Bisa disimbolkan
seperti ini. Oke, menggunakan lambang sudut. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu jenis-jenis sudut. Agar mudah dimengerti dan mudah diingat, kita akan jelaskan jenis-jenis sudut menggunakan tabel. Seperti ini. Oke, kita bikin tabelnya. Oke, terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama ini nomor, kemudian kolom kedua jenis sudut, di sini definisi, kemudian di sini contoh gambar. Nah, dengan menggunakan tabel ini, kita bisa langsung membandingkan namanya, kemudian membandingkan definisinya, kemudian membandingkan gambarnya. Sehingga kita akan jelas nampak bagaimana perbedaan satu sama lain. Oke? Oke, kemudian kita bagi menjadi beberapa baris seperti ini. Oke. Kita mulai yang pertama yaitu jenis sudut. Nomor 1, jenis sudut yaitu sudut lancip. Kemudian yang kedua, sudut siku-siku. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Dan yang keempat, sudut lurus. Oke, jadi ada 4 jenis sudut yang akan kita bahas, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Sebenarnya masih ada jenis sudut yang lainnya, di antaranya yaitu sudut refleks. Tetapi, untuk materi dasar, kita cukup membahas 4 jenis sudut ini saja. Oke? Nah, bagaimanakah definisi dan perbedaan dari masing-masing jenis sudut ini? Oke, perhatikan. Sudut lancip, pengertiannya yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Oke, perhatikan ya. Antara 0 derajat dan 90 derajat. Kalau disebut antara berarti tidak termasuk 0 derajat dan tidak termasuk 90. Oke, berarti dia lebih besar dari 0 derajat, kemudian kurang dari 90 derajat. Oke, nah kita gambarkan bentuk sudut lancip seperti ini. Nah, ini gambar sudut lancip. Nah, daerah sudutnya yang ini. Oke, nampak ya? Kalau adik-adik ingin memastikan besar sudutnya, adik-adik harus mengukur berapa besar sudut bisa menggunakan busur derajat. Nah, cara mengukur besar sudut dengan busur derajat, sudah ada video pembahasannya. Silakan lihat link videonya di deskripsi. Oke? Oke, kita lanjutkan. Jenis sudut yang kedua yaitu sudut siku-siku. Nah, bagaimanakah yang dimaksud dengan sudut siku-siku? Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Oke? Kalau yang di atas ini tadi dia kurang dari 90 derajat. Kalau yang ini dia tepat 90 derajat. Oke? Kita gambarkan sudutnya. Oke? Ini gambar untuk sudut 90 derajat. Daerah sudutnya yang ini. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut ke jenis sudut yang ketiga yaitu sudut tumpul. Nah, bagaimana lagi yang dimaksud dengan sudut tumpul? Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Ingat ya, di sini disebutkan antara. Kalau antara berarti tidak termasuk 90 derajat dan juga tidak termasuk 180 derajat. Jadi dia
lebih besar dari 90 derajat, kemudian lebih kecil dari 180 derajat. Oke, nah gambarnya seperti ini. Oke, ini salah satu contoh sudut tumpul. Daerah sudutnya yang ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke jenis sudut nomor 4, yaitu sudut lurus. Nah, bagaimana lagi yang dimaksud dengan sudut lurus? Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Oke, kalau yang ini tadi kurang dari 180 derajat ya, atau lebih kecil dari 180 derajat. Sementara sudut lurus itu tepat 180 derajat. Oke, kita gambarkan contohnya. Oke, inilah sudut lurus. Sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Sementara untuk jenis sudut yang lainnya, hanya untuk diketahui saja, di antaranya yaitu sudut refleks. Sudut refleks itu besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat.